Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Ibu tidak sendiri, melainkan bersama rekan Ibu juga. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu Aris, dan rekan Ibu bernama Kakak Oi. Dalam video kali ini kita akan memulai pembelajaran, namun sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak bisa ikutin Ibu ya. Kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Amin. Oke, selanjutnya pada kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Coba amati gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa tempat tinggalnya itu masih berada di lingkungan yang banyak pohon. Hamparan sawahnya luas dan banyak petani yang sedang bekerja. Nah, lingkungan tempat tinggal pada gambar tersebut itu dinamakan pedesaan. Nah, anak-anak, bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Baiklah, selanjutnya kita akan membaca asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air.
Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu terkenal dengan nama Telaga Warna. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa cerita tersebut termasuk ke dalam cerita fiksi? Nah, mari kita memahami cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi itu merupakan cerita rekaan atau cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi dinikmati sebagai sarana hiburan. Ciri-cirinya apa? Pertama, bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, memakai bahasa yang konotatif atau yang bukan sebenarnya. Yang ketiga, mementingkan pembawaan emosi dan perasaan pembaca, bukan pada logikanya. Di sini ada beberapa jenis cerita fiksi. Yang pertama ada cerita jenaka. Merupakan cerita lucu sebagai hiburan untuk membuat orang tertawa. Selanjutnya ada mite. Itu merupakan cerita hayalan tentang dewa atau dewi dalam khayangan. Selanjutnya ada fabel. Fabel itu merupakan cerita di mana tokoh ceritanya berupa hewan yang berperilaku seperti manusia. Selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan cerita zaman dahulu tentang asal-usul suatu daerah atau suatu tempat. Lalu ada saga. Saga merupakan cerita fiksi yang mengandung unsur sejarah. Yang terakhir ada cerpen. Cerpen merupakan cerita karangan pendek tentang kehidupan seseorang. Ayo mengamati. Pada kali ini kita akan mengamati kegiatan Udin dan temannya di mana Udin bermain ayunan. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Pada kegiatan ini, secara tidak langsung Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Nah, anak-anak, gaya yang tadi diberikan Udin terhadap ayunan itu berupa tarikan dan dorongan, sehingga ayunannya itu dapat bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin, dan saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Sekarang coba, apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, gerak itu merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Perbedaan gaya dan gerak. Pada gaya, gaya menyebabkan benda bergerak, sedangkan pada gerak, gerak dapat terjadi karena adanya gaya. Selanjutnya pada gaya, gaya mempengaruhi cepat, lambat gerak benda, serta arah benda. Sedangkan pada gerak, gerak tidak dapat mengubah arah, melambat, atau dipercepat tanpa adanya gaya. Pada gaya, gaya tidak bisa dilihat, namun dapat dirasakan. Sedangkan pada gerak, gerak dapat dilihat. Ayo bernyanyi. Saat bernyanyi, kita perlu memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Tempo merupakan cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo ada 3 macam, yaitu tempo cepat, sedang, dan lambat. Tinggi rendahnya nada merupakan cara untuk menyanyikan lagu sehingga mampu menghasilkan nada rendah,
tinggi, maupun sedang. Nah, berikut ini merupakan urutan tinggi rendahnya nada. Jadi, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Apabila semakin ke kiri, maka nada akan semakin rendah. Sekian dari Ibu, terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan.